Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur anu di lembur baraya anu di kota. Berjumpa lagi di channelnya Jagur Jang Guru, membahas seputar guru. Ada informasi yang sangat mengejutkan. Wow, sebelum informasi selanjutnya jangan lupa ngopi agar tetap tenang dan senang. Yuk kita ke berita selanjutnya. DPR meminta pengangkatan guru honorer jadi PPPK dipercepat. Ada satu hal krusial. Dikutip jpnn.com, Jakarta, salah satu substansi UU ASN 2023 pengganti UU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara ialah tentang penyelesaian masalah honorer yang arahnya akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Mekanisme pengangkatan tenaga honorer nantinya diatur di Peraturan Pemerintah atau PP Turunan UU ASN 2023 untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap non-ASN pada 28 November 2023 dan di satu sisi tidak membebani keuangan negara. Sebagai honorer bakal diangkat menjadi PPPK part-time. Belum diketahui secara pasti bagaimana sistem penggajian PPPK daerah nantinya. Apakah seluruhnya ditanggung APBN atau sharing dengan pemerintah daerah melalui APBD? Misal gaji pokok PPPK menjadi tanggungan pemerintah pusat, sementara beragam tunjangan dianggarkan APBD. Terkait hal tersebut, Komisi 10 DPR RI Sodik Mujahid harap pemerintah memperhatikan perihal kemampuan keuangan masing-masing daerah dalam pengangkatan honorer. Menurutnya, masalah anggaran untuk gaji PPPK merupakan hal krusial. Undang-undangnya sudah ada, tinggal dananya. Mudah-mudahan pemerintah bisa relokasi anggaran pada bidang yang kurang prioritas dibandingkan dengan pengangkatan guru, kata Sodik. Anggota fraksi Partai Gerindra DPR itu berharap dengan sudah disahkannya UU ASN, maka pengangkatan guru honorer yang ada bisa dipercepat. Mudah-mudahan ada percepatan pengangkatan guru honorer, ujar Sodik. PP pengangkatan honorer harus detail. Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia mewanti-wanti pemerintah agar rumusan di dalam PP pengangkatan honorer menjadi PPPK mengatur secara terperinci mekanisme pengangkatan. Intinya adalah kami menginginkan PP itu harus detail, harus jelas bagaimana kita menyelesaikan masalah tenaga honorer, kata Ahmad Doli Kurnia dikutip dari channel DPR RI di YouTube. Ahmad Doli mengatakan, jika aturan di PP tidak terperinci, maka target penuntasan masalah honorer tidak akan tercapai. Termasuk soal konsep PPPK part-time atau PPPK paruh waktu, harus jelas pengaturannya di dalam PP. Sementara ini, kan kita sudah mengenal ASN terdiri dari 2 PNS dan PPPK. Bagaimana nanti mereka semua honorer habis, ini diangkat statusnya menjadi PPPK. Tapi nanti akan ada konsep baru PPPK, itu ada PPPK penuh waktu dan paruh waktu. Dan ini yang kita minta nanti detailnya seperti apa konsepnya pemerintah itu, kata Doli. Memang, kata Doli, sesuai ketentuan di UU ASN 2023, penuntasan masalah honorer di tanggal Desember 2024. Namun, lanjutnya, Komisi 2 DPR meminta pemerintah agar sejak sekarang merumuskan tahapan-tahapan pengangkatan honorer menjadi PPPK. Harus jelas tahapan-tahapannya, kata Doli. Kami minta selama masa reses ini pemerintah menyiapkan rancangan PP, cetus Doli. Begitu memasuki masa sidang lagi setelah reses kali ini, kata Doli, Komisi 2 DPR akan langsung mengagendakan rapat kerja dengan Menpan RB Azwar Anas guna membahas rancangan PP pengangkatan honorer menjadi PPPK. Hingga saat ini belum terungkap secara pasti berapa dari 2,3 juta honorer yang akan masuk gerbang PPPK paruh waktu. Belum jelas juga honorer bidang pekerjaan apa saja yang berhak mendapatkan tiket duduk di gerbong PPPK penuh waktu. Diketahui jumlah tenaga non-ASN atau honorer saat ini di Pangkalan Data Badan Kepegawaian Negara atau BKN mencapai 2,3 juta orang dari seluruh Indonesia. Sebelumnya disebut-sebut data jumlah honorer yang mencapai 2,3 juta tersebut sudah dikunci, namun ternyata masih diaudit lagi. Saat rapat kerja dengan Komisi 2 DPR pada 13 September 2023, Menpan RW Azwar Anas menjelaskan dirinya sudah meminta Badan Pegawaian Keuangan dan Pembangunan BPKP agar audit honorer dilakukan menyeluruh. Sebelumnya, audit honorer dilakukan secara acak. Hasil sementara audit secara acak, kata Anas. Ternyata masih juga ditemukan data honorer tidak valid.
meski sudah dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Itulah informasi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita menjadi ASN di tahun yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ayu.